Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Nurdiansyah SPDP, Guru SD Negeri 3 Balai Panjang. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang materi kelas 3, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat meyakini arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik dapat melaksanakan arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, peserta didik dapat mendiferensikan arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama, panca artinya 5. Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, atau 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dan diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Setiap helai bulu, jumlah bulu pada lambang burung Garuda Pancasila memiliki arti. 17 bulu leher sayap kanan dan kiri tanggal kemerdekaan Indonesia. 8 helai bulu ekor bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. 19 helai bulu pangkal ekor memiliki arti tahun kemerdekaan Indonesia. 45 helai bulu leher tahun kemerdekaan Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama, makna sila Pancasila sila pertama dalam Pancasila ini memiliki makna yang berkaitan dengan keyakinan. 1. Pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Ketaatan dalam beragama. 3. Kebebasan beragama. 4. Tidak ada paksaan dalam beragama. 5. Saling menghormati dan menghargai. Penerapan sila pertama. Penerapan sila pertama ini harus teman-teman terapkan saat berada dimanapun. Berikut beberapa contoh penerapan sila pertama. Yang pertama, menghormati orang tua dan saudara. Yang kedua, saling menghormati antar teman dan yang memiliki kepercayaan berbeda. 3. Menjaga toleransi antar umat beragama atau antar masyarakat. 4. Selalu menjalankan kewajiban dalam beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 5. Tidak membeda-bedakan teman karena memiliki agama yang berbeda. 6. Selalu mengucapkan kata-kata baik dan tidak menyinggung teman. Teman-teman harus menerapkan sila ini dan menjalin hubungan yang rukun pada teman, masyarakat, dan keluarga.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila sila kedua, Pancasila merupakan sikap saling menghargai dan menghormati. Menghormati guru, berbicara sopan, menjaga kebersihan kelas, menghargai pendapat orang lain, memberikan ucapan selamat kepada teman yang berprestasi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, meski memiliki perbedaan, harus saling menghormati sesama mulai dari lingkungan sekolah hingga rumah. Contoh, sikap sila kedua Pancasila. Yang pertama, saling tolong-menolong, menghargai pendapat orang lain, menghargai kepercayaan orang lain. Makna lambang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Makna Pancasila sila ketiga Pancasila merupakan sikap persatuan Indonesia. Pertama, siswa bangga dan cinta terhadap tanah air. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Tiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Empat, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sikap pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati dan menghargai teman tanpa membeda-bedakan asal-usul. Yang kedua, selalu giat dan tekun belajar dengan keyakinan bisa membanggakan nama sekolah dan berprestasi. 3. Menjunjung sikap baik sehingga bisa menjaga kerukunan antar teman di sekolah. Makna lambang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna Pancasila keempat adalah merupakan sikap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mementingkan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan. 4. Bermusyawarah sampai mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila keempat di sekolah, antara lain, yang pertama, menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Belajar, berani menyampaikan pendapat di kelas. Sebuah contoh yang ada pada gambar yang kami tampilkan adalah siswa-siswi sedang belajar di bentuk kelompok dan sedang berdiskusi. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, akan ada lambang padi dan kapas yang memiliki arti sandang atau pakaian dan pangan yang menjadi kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia. Yang pertama, padi merupakan salah satu sumber makanan pokok Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris atau negara pertanian. Karena itu, pekerjaan sebagai petani sangat penting karena bertugas menanam padi. Sedangkan lambang kapas yang memiliki arti sebagai sandang atau pangan, kapas adalah bahan dasar untuk membuat kain yang kemudian diolah menjadi pakaian. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan di lingkungan rumah atau keluarga. Yang pertama, selalu gotong royong saat melakukan pekerjaan rumah bersama keluarga. 2. Merundingkan dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga. Yang ketiga, memberikan hak
dan tanggung jawab yang tepat pada setiap anggota keluarga. Penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pertama diterapkan di lingkungan sekolah. Pertama, menghargai guru, teman, dan semua warga sekolah. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah untuk membuat suasana belajar menjadi nyaman. 3. Mau berteman dengan baik dengan semua siswa tanpa memandang status derajat, agama, suku, dan ras yang berbeda-beda. Kemudian pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, selalu menghormati semua hak yang dimiliki tetangga, saudara, atau orang lain seperti hak untuk beristirahat, sehingga tidak boleh membuat kegaduhan yang mengganggu. Yang kedua, tidak berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar. 3. Selalu bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masyarakat seperti bergotong royong, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Ya. Terima kasih. Itu tadi adalah materi yang kita pelajari bersama tentang pengamalan sila-sila pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Semangat belajar demi masa depan yang cerah. Semoga pada kesempatan ini materi yang kami berikan bisa menambah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.